Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Kembali lagi ke Sofa Channel. Jadi kita hari ini mau informasikan perjalanan kita dari Samarinda menuju Bontang. Itu kisaran jam berapa kita jalan ya dari Samarinda? Jam 4.15 sore. Oke, jam 4.15 sore. Iya. Kemudian kita sampai Bontang jam berapa itu? Jam 7 malam. Sampai Masuk Bontangnya jam 7 malam. Oke, masuk Bontangnya jam 7 malam. Lumayan, berarti berapa jam ya? Kurang lebih 2 jam. 4, 5, 6, 3 jam dong. 4, 5, 6, 7. Oh iya. 7.15. Nah, maklum mabok. Tag-nya malam. Oke. Udah di penghujung energi. Karena memang kita ngumpul begini tuh susah banget karena pertama situasinya kita lagi ada di lagi di pandemi COVID-19. Iya. Oke guys, tapi jangan lupa tetap pakai masker, jaga kesehatan, protokol kesehatan lebih utama buat kesehatan kita dan semoga kalian semua selalu sehat. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita sudah perjalanan menuju Tarakan, Kalimantan Utara dari Samarinda, Kaltim. Gila ya, kali ini saya naik Ayla 2013 tipe M. Tarikannya masih enak, naik gunung masih kuat ya, tapi tahu sendiri kalau CGC naik gunung gimana. Tapi sumpah ini mobil kondisinya masih oke, masih prima, kemudian tarikannya masih jos. Ikutin kami terus. Nanti kami infokan perjalanan kami dari Samarinda, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Samarinda ini rute pertama kita menuju Bontang. Bontang itu estimasi perjalanan sekitar 2 jam lah kalau cepat, tapi kalau paling lambat santai, safety driving sekitar 3 jaman. 3 jam, bukan 3 jaman, 3 jaman terlalu banyak. 3 jam saja. Oke. Kalau saya sih sudah pernah perjalanan dari Samarinda Bontang. Itu sudah pernah dan itu sudah berapa kali. Tapi kalau editor kita, kameramen kita, ini baru pertama kali perdana. Baru pertama kali. Gimana perasaannya dari Samarinda ke Bontang? Cukup melelahkan. Baru 3 jam udah cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Menikmati ada momen-momen unik tersendiri sih perjalanan dari Samarinda Bontang. Uniknya gimana? Uniknya ya pemandangannya dominannya hutan. Dominannya hutan. Cuma saya pikir sepi awalnya. Ternyata di perjalanan itu banyak kontainer-kontainer, alat-alat berat yang sepanjang jalan yang ditempuh. Ya, jadi memang ternyata resikonya kalau kita jalan sore, ya kita pikir jalanan bakal sepi, kemudian kita bisa laju begitu saja, tapi ternyata kita malah terhambat oleh banyaknya kendaraan, terutama mobil-mobil besar termasuk truk. Di samping itu jalannya juga kecil sekali ya. Jalannya kecil, ngepres banget. Jadi banyak sekali marka-marka itu yang memang kita nggak bisa mendahului. Kalau kita ngikutin marka ya memang prosesnya bisa sampai 4-5 jam baru sampai Bontang. Ya, tapi tetap disyukuri. Kalau jalannya gimana menurutmu? Kalau untuk Samarinda Bontang ini sih relatif lancar, masih belum terlalu banyak kerusakan di jalan. Tapi yang saya ingat itu kalau udah masuk Tanjung Berau, Berau Tanjung. Oke, Berau Tanjung itu sudah masuk Kalimantan Utara itu. Nah, jadi gini nih, kadang kita yang ketemu itu kalau
lagi naik ada tanjakan, kemudian ada truk di depan kita, itu Iya. kita ya betul-betul harus sabar. Karena kalau kita mendahului pun ada marka itu sudah dari garis kuning, kita nggak boleh mendahului, apapun yang terjadi kita harus tetap sabar di belakang sampai garis putus-putus ada, kemudian kita bisa mendahului truk Iya. yang di depan. Nah, sedangkan truk itu kan kalau dia ada tanjakan pasti nanti di tengah-tengah itu putusnya itu ya harus lambat jalannya, nggak bisa begitu cepat, ya kita harus ngikutin dari belakang. Jadi ya harus tetap jaga keselamatan itu penting. Betul. Nah kayak gini kan, nih kita lagi proses ya menunggu truknya sampai berhasil melewati tanjakan. Tanjakannya nggak begitu tinggi sebenarnya, cuman ya jalannya kecil. Oke. Tapi memang butuh kesabaran ini kalau udah di dalamnya truk. Menguji kesabaran. Ternyata bukan drivernya aja yang harus sabar, kameramennya juga harus sabar. Karena ya lumayan pegel juga kalau megangin kamera itu. Untung yang di bawah nggak mabukan. Kalau mabuk darat gimana dong? Nah, udah ngabisin berapa kresek tuh berarti. Nah ini kita akhirnya berhasil ngelewatin. Iya. Yes, alhamdulillah, seneng banget nih berhasil ngelewatin. Ya tapi kita melanggar marka. Ya mohon maaf Bapak, ini nggak boleh ditiru ya. Kalau ada marka tetap harus patuhi markanya. Nah kebetulan di depan kita lagi sepi banget. Kemudian selain truk atau mobil-mobil besar, kita juga banyak ketemu sama mobil-mobil pribadi ya. Mobil-mobil pribadi baik itu yang dari arah Bontang menuju Samarinda atau Samarinda menuju Bontang. Oke. Nah ini udah sampai SPBU mana nih ya? Kita sudah sampai di SPBU mana ini? Nah mungkin nanti bisa ditulis nanti SPBU mana, karena kita lupa. Jadi ini sebenarnya video kita ini juga ngasih informasi bahwa kalau memang kita terkendala, kan ini di musim Covid ya, musim pandemi Covid-19. Kalau teman-teman mau perjalanan dari Kaltim menuju Kaltara, karena kita terkendala dengan pesawat dan lain sebagainya, kita punya jalur darat, tapi tetap kita harus patuhi protokolnya, tes COVID juga ya Pak. Tes COVID. Tergantung dari kebijakan daerah setempat. Mau rapid, PCR atau swab. Jadi pilihannya kalau memang di udara belum ada pilihan, kita bisa lewat darat. Ya lumayan sih sebenarnya, kalau dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Utara Tanjung Selor itu sekitar 15 jam lah. 15 jam. 15 jam kurang lebih. Oke. Jadi kita bisa simak dulu video yang ada di SPBU Pak Rehat menuju Bontang ini. Kita istirahat dulu. Kita ada di pom bensin ngisi bensin yang Brio kehilangan berapa batang? 3 batang. Kenapa Bang? Karena tadi di depan kan truk gede itu, jadi kita ngikutin nimbangin dia, mau nyelip juga nggak bisa, jadi mau nggak mau ngikutin, tapi harus jaga jarak karena truk di sini itu kebanyakan over kapasitas, jadi untuk tanjakan itu kebanyakan nggak kuat dan kadang mundur sendiri, jadi kita harus jaga jarak. Jadi kapok jalan sore nih karena semuanya lihat tuh, kiri kanan tuh truk semua. Coba dilihat. Nah, gimana kita pusing ngadepin truk. Jalannya kecil, jelek, gelombang. Ya lubangnya banyak. Ya, tapi tenang, tetap santai. Tetap harus berkendara dengan safety dan sabar. Oke, jadi kita masih nunggu Pertamina bongkar untuk bisa masuk BBM-nya, baru kita isi. Tapi ya itu guys, ternyata jalan sore niatnya pengen enak, pengen cepat, ternyata banyak penghalang. Truk-truk pada menuju Samarinda dan pada juga banyak yang menuju Bontang, Sangatta dan sekitarnya. Oke, kita
lanjut perjalanan setelah ngisi BBM, kita lanjut ke Bontang. Nah di sini jalanan sudah mulus banget ya. Masih mulus, masih. Pokok tapi dari Samarinda pas sebelum pom bensin ini itu kan jalanannya gimana menurutmu? Ya bergelombang, Berkelok-kelok lah naik turun. Di samping itu ya banyak kontainer-kontainer tadi, alat berat. Ya harapannya tadi sepi karena berangkat sore, ternyata di luar dugaan. Itu sih. Oke, sekarang kita sudah jalannya sudah mulus banget. Nah, tapi ternyata kita ada kendala di malam harinya. Di malam hari. Sebenarnya itu belum malam loh, masih setengah 7. Ya kisaran Ya setengah 7, jam 6.30, kisaran jam 6.30 atau bahkan seingat kita jam 6 deh. Jam 6 itu sudah kita ada kendalanya itu kaca film Ya, film kacanya. mobil. Ya 60% kita pakai kaca film standar, kemudian memang perjalanannya kiri kanan itu seperti tidak ada rumah, adanya ilalang, rumput tinggi sekali. Kalau Endras bilang itu hutan Kalimantan. Jadi kita kendalanya. Nah, biasanya kita jalan 80 sampai 100 km per jam, tapi tadi kalau sudah masuk gelap karena kendala kaca film, jadi kita cuma jalannya 40 km per jam. ini saya pikir memang ini kacanya memang begini. Ternyata reborn 60% gitu. Ya. Terus saya buktikan tadi buka kaca jendela, oh ternyata emang kacanya ini rebornnya 60%. Saya pikir emang kacanya yang hitam gitu. Padahal memang masih sore lah. Masih sore. Sehingga Tapi udah kayak tengah malam. Gelap. Dan ternyata memang walaupun kita tadi sore kita sudah jalanan rame, malam Ya. pun itu jalanan juga masih rame. Baik itu dari Bontang ke Samarinda ke Bontang itu tetap rame sekali. Jadi kita memang iring-iringan, jalannya itu iring-iringan. Nggak bisa saling mendahului karena apa juga, karena kita nggak hafal medan. Ya, buat teman-teman saran kalau memang nggak hafal medan, kalian jalan pakai GPS, cuma mengandalkan informasi dari kita aja, ya tetap harus hati-hati. Cuma jalanannya mulus lah ya. Pokoknya setelah lepas dari pom bensin itu mulus. Relatif lancar lah. Kalau perjalanan. Walaupun ramai memang relatif lancar. Mungkin yang kita lupa itu ternyata harapannya di awal itu kan sepi. Ternyata kita jalan ini pas weekend. Oh iya, Pas kan weekend. Sabtu ya. Iya, pas weekend ternyata. Banyak yang mungkin bekerja di Samarinda pulang. Iya. Yang di luar daerah Samarinda atau bahkan sebaliknya. Nah ini udah masuk Bontang. Oke, ini sudah ya, ini sudah masuk Bontang sekitar jam 7 ya. Jam 7. Pokoknya masuk Gapura Bontang jam 7. Sebenarnya dari Gapura Bontang besar itu kita bisa belok kiri langsung ke Sangatta, tapi karena kita harus ngambil paket, Ya, kita masuk ke kota Bontang ini. Ya, karena di telepon tadi minta bantuan disuruh ngantarkan ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Kita sudah sampai di Bontang, lagi ngisi lambung tengah, ya kan? Di sini kita lanjut lagi perjalanan, tapi ternyata mobil yang saya pakai ada trouble. Trouble-nya bukan di mesin, bukan di lain-lainnya. Trouble-nya di kaca film yang terpasang di mobil yang dipasang oleh pemilik mobil sebelumnya. Jadi saya nggak tahu itu mereknya apa, yang jelas kayaknya standar banget ya. Merek standar, terus kaca filmnya itu kisaran 60%. Jadi mengganggu jarak pandang saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya bingung nih, solusinya gimana? Saya ngikut tim saja lah yang di Samarinda nih. Apakah kita lanjut perjalanan sampai Sangatta, bermalam di Sangatta, sambung subuh, atau kita 5 jam lagi perjalanan dengan tiada ada penerangan, terus menuju Wahau? Saya ngikut aja lah. Bang Mayer, bagaimana Bang? Jadi mungkin solusinya kita lebih hati-hati ya, kawan-kawan juga, dan konvoy dengan berdua, konvoy berdua. Jadi mungkin saya yang di depan itu mestinya jadi kebetulan juga medan ini juga jalan berlubang, jadi kan itu apa ya, hati-hati
Iya, pokoknya waspada. Itu karena memang itu bisa bikin ban kita benjol, terus juga resikonya kita mabuk ya, itu Mabuk cinta. jadi ya seperti itu mungkin solusinya kita seperti itu. Oke, dari sini kalau kita sambung ke Wahoo kira-kira berapa jam lagi perjalanan Bang? Mungkin dari itu dari biasanya ke Sanata itu pakai bensin, terus dari tiga jam 4 jam dengan kondisi kacang hijau seperti itu, pandangan kita kurang jelas, kita akan Jadi kita sempat pikir gimana kalau kacanya kita lubangin kan, kita lubangin kaca depan, tapi kita mikir juga kasihan pembelinya kan mintanya ya sudah mas low budget, kalau bisa sudah nggak usah tambah budget lagi. Sehingga kalau kita rusak kaca film depannya terus kita tetap jalan, jadi lumayan. Kalau diharapkan ongkos pemasangan saja itu mahal sekali, walaupun harga standarnya selisih 300.000, tapi saya rasa lumayan lah, kasihan pembeli mobil itu. Walaupun sepele tapi tetap lumayan lah. Lumayan, karena kita kan harus mengestimasi budget nggak keluar banyak. Tapi saya juga berharap, kami juga berharap nih, semoga ada terang bulan. Cahaya bulan. Penerangan lah. Kalau penerangan kan tak mungkin. lampu sama saya. Oh, kami berharap bulannya ini lagi bulan purnama, biar dia terang. Jadi jalanan tuh biar terang. Soalnya tadi aja jam 6:30 itu kita sudah lanjut perjalanan, sudah gelap betul. Saya sudah buka semua kaca jendela kiri kanan, tapi tetap nggak kelihatan. Jadi kalau ditinggal sama mobil Brio di depan, bingung juga. Nah kalau saya mau duluan, tambah bingung lagi karena saya baru pertama ini lagi ikut jalan dari Kaltim menuju Kaltara. Dulu terakhir tahun 2014. Lama kan? Sudah lama sekali, sudah pasti beda takut. Oke lah, kita lihat situasinya nanti kondisional saja. Yang jelas kita tetap lanjut ke Sangatta. Di Sangatta kita infokan lagi. Tapi jangan lupa isi bensin dulu kan Bang. Ya. Oke, bensinnya kurang 1 biji. Kenapa kita harus kurang 1 atau kurang 2 aja sudah harus isi? Karena nanti setelah lepas dari Sangatta tidak ada pom bensin. Adanya Pertamini. Adanya Pertamini. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti saya akan infokan lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan nanti dari kita review, kita berikan informasi lagi perjalanan dari Sangatta menuju ke Wahoo, atau nanti kita jeda sebentar di Muara Bunalo karena istirahat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.